866 Rencana melawan manusia bulu, ketidakberdayaan Yu Fei. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Dewa Gu berbulu Zheng Ling memasang ekspresi buruk, Tuan, apakah Anda pikir kami ikan di talenan? Mengapa Anda harus memaksa kami seperti ini? Pasti sulit bagi Anda untuk mengembangkan tanah yang diberkati ini, jika kami menghancurkan semua sumber daya ini dalam pertempuran, bukankah itu akan sia-sia? Apakah Anda mengancam kami? Mata merah Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang kejam. Tentu saja itu bukan ancaman, tetapi apa yang kami katakan adalah kebenaran, bukan? Kata Dewa Gu Zhouzong. Fang Yuan tertawa dalam hati. Jika Dewa Gu lainnya diancam seperti ini, mereka mungkin waspada dan takut. Kedua Dewa Gu berbulu ini mungkin berhasil, tetapi mereka bertemu dengan Tai Bai Yun Seng dari semua orang. Dewa Gu berbulu Tai Bai Yun Seng, lanskap seperti sebelumnya, adalah solusi sempurna untuk melawan ancaman mereka. Kedua Dewa Gu berbulu itu tidak tahu tentang keberadaan Gu abadi lanskap seperti sebelumnya, jadi mereka mengucapkan kata-kata seperti itu. Menurut niat Fang Yuan, mereka harus membunuh kedua Dewa Gu berbulu ini. Namun, ini adalah kesengsaraan Tai Bai Yun Seng, Fang Yuan sendiri tidak dapat membuat keputusan. Dan Tai Bai Yun Seng adalah seorang lelaki tua yang baik hati, sifatnya cukup lembut dan penyayang. Karena itu, Fang Yuan tidak berbicara, dia menatap Tai Bai Yun Seng. Kedua Dewa Bulu juga menatap Tai Bai Yun Seng, menunggu orang yang dimaksud untuk merespons. Para manusia bulu fana menatap langit dengan tatapan kagum, ke arah 4 sosok di langit. Sebelumnya, para manusia bulu fana ini telah mendengar percakapan antara Fang Yuan dan para Dewa Bulu dengan jelas. Keputusan Tai Bai Yun Seng akan memengaruhi nasib puluhan ribu manusia bulu ini. Beberapa manusia bulu sudah berdoa dalam hati, beberapa menggertakkan gigi, beberapa meringis kesakitan. Yu Fei, yang baru saja menjadi raja manusia bulu, mengepalkan tinjunya, dia menatap langit dengan lekat-lekat. Dia awalnya adalah orang biasa, dia tidak seperti Pangeran dan Yu yang tahu banyak rahasia. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang dewa abadi. Dia merasa kaget dan pada saat yang sama, perasaan tidak berdaya yang mendalam. Tai Bai Yun Seng telah mempertimbangkan dengan saksama sejak para manusia bulu muncul. Bencana manusia bulu adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Tai Bai Yun Seng. Mereka adalah makhluk hidup cerdas yang dapat berbicara. Jika Tai Bai Yun Seng melepaskan para manusia bulu ini, bencana duniawi ini akan berakhir. Jika tidak, mereka akan bertarung di dalam lubang abadi miliknya, dia mungkin dapat merekrut para manusia bulu ini, tetapi ada risiko besar kehilangan sumber daya jika mereka bertarung, dia tidak dapat menimbang untung dan ruginya dengan mudah. Tetapi apapun yang dia pilih, itu adalah keputusan yang sangat besar. Seperti yang diharapkan Fang Yuan, Tai Bai Yun Seng cukup pelin-pelan, meskipun ini adalah saat yang kritis, dia tidak bisa memutuskan. Melihat Fang Yuan menatapnya, dia juga menoleh, mencari pendapat Fang Yuan dengan tatapan bertanya. Tentu saja kita akan bertarung. Fang Yuan segera mentransmisikan, menjawab dengan tegas. Kamu memiliki Gu abadi lanskap seperti sebelumnya, kamu tidak perlu takut bukaan abadimu mengalami kerusakan. Satu-satunya kerugian adalah teh bola apung, awan kepala langit, dan sumber daya lainnya. Hal-hal ini tidak dapat dipulihkan menggunakan Gu abadi lanskap seperti sebelumnya. Tetapi untuk kesengsaraan ini, kamu tidak memindahkan sumber daya ini, kamu siap untuk menderita kerugian. Sumber pendapatan utamamu adalah Gu abadi lanskap seperti sebelumnya, sumber daya ini menghasilkan sedikit keuntungan, bahkan jika kamu kehilangannya, kamu dapat memulai lagi. Manusia bulu ini jumlahnya puluhan ribu, mereka bisa dijadikan budak. Manusia bulu terlahir dengan tanda dao jalur awan, mereka ahli terbang, semua elit manusia bulu adalah ahli terbang. Tapi kedua dewa Gu manusia bulu ini tidak boleh dibiarkan hidup. Bahkan jika mereka tidak mengembangkan jalur awan, membunuh mereka akan memberimu sejumlah tanda dao jalur awan, mereka bisa ditambahkan ke tanah terberkatimu. Bukankah itu yang kau inginkan? Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Kedua dewa Gu manusia bulu itu terluka, mereka tidak punya cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Selama Tai Bai Yun Seng tidak membuka pintu, manusia bulu ini adalah burung yang terperangkap dalam sangkar. Begitu dia membunuh kedua dewa Gu manusia bulu itu, lubang abadi mereka akan jatuh ke tanah terberkati Tai Bai. Ini adalah situasi yang sangat langka.
Ketika seorang Dewa Gu meninggal dan meninggalkan lubang abadi mereka, lubang abadi itu akan menjadi tanah terberkati yang terisolasi dan menyerap ki langit dan bumi dari dunia. Sama seperti sebelumnya, setelah Fang Yuan mengambil mayat Star-Lord Wan Xiang, dia sengaja pergi ke bagian dalam Earth Abyss untuk meletakkannya. Hasilnya adalah, setelah meletakkannya, tanah yang diberkati itu menyerap sejumlah besar ki bumi, tetapi sangat sedikit ki surga, karena penarikan ki bumi, itu mengakibatkan getaran hebat di bumi abis. Jika para Dewa Gu manusia bulu mati, lubang abadi mereka akan jatuh ke tanah yang diberkati Tai Bai, mereka akan menyerap ki surga dan bumi. Tetapi tanah yang diberkati Tai Bai berbeda dari 5 wilayah, tempat ini sepenuhnya di bawah kendali Tai Bai Yun Seng, ki surga dan bumi tidak dapat diekstraksi tanpa izinnya. Jika lubang abadi tidak dapat berubah menjadi tanah yang diberkati yang terpisah, apa yang akan terjadi? Ada catatan tentang ini, dalam situasi seperti itu, lubang abadi akan hancur, seluruh sumber daya di dalam aperture abadi akan hancur bersamanya. Namun, semua tanda dao di dalam lubang abadi akan tertinggal, menyatu dengan dunia luar. Dan dunia luar ini adalah tanah suci Tai Bai. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tanda dao sangat berharga, karena ada biaya yang sangat besar untuk mendapatkannya. Bahkan jika seluruh tanah suci itu hancur, jika Tai Bai Yun Seng dapat memperoleh semua tanda dao dari 2 Dewa Gu manusia bulu, ini pasti akan menjadi keuntungan besar baginya, apapun yang terjadi. Fang Yuan diam-diam mentransmisikan, menambahkan kalimat lain, Bai Tua, apakah kebaikanmu beraksi lagi, kamu ingin melewatkan kesempatan yang begitu besar. Ekspresi Tai Bai Yun Seng menjadi lebih tegas, dia mengambil keputusan, dia mentransmisikan, jangan khawatir. Manusia bulu adalah manusia varian, mereka bukan manusia seperti kita. Karena memang begitu, dan kita berada di pihak yang berlawanan, mari kita bertarung dan bunuh mereka. Mengenai tawanan manusia bulu ini, aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Setelah mengambil keputusan, dia hendak menyerang, tetapi Fang Yuan diam-diam menyuruhnya berhenti. Tunggu sebentar, ini kesempatan bagus, bagaimana kita bisa bertarung seperti ini? Mari kita selidiki mereka terlebih dahulu. Tai Bai Yun Seng tahu tentang kelicikan Fang Yuan, dia menjawab, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Percakapan antara keduanya hanya berlangsung sesaat di dunia nyata. Fang Yuan menatap para Dewa Bulu Gu, dia memulai tipu dayanya, bukannya kami tidak bisa membiarkanmu pergi, tetapi kamu harus meninggalkan para Dewa Bulu Fana ini, mereka akan menjadi budak kami. Kedua belah pihak berbicara secara terbuka tanpa menyembunyikan apapun. Kata-kata Fang Yuan segera menarik keributan hebat dari puluhan ribu Dewa Bulu. Apa, dia ingin kita menjadi budak? Mereka, kehilangan kebebasan seperti kehilangan sayap kita. Tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menjadi budak manusia. Jangan khawatir, kita memiliki leluhur Dewa Bulu Gu, mereka tidak akan menyerah pada kita. Itu tidak mungkin. Kedua Dewa Bulu Gu memiliki ekspresi tegas, mereka segera menyangkalnya. Fang Yuan tidak terkejut, kelompok manusia varian lebih bersatu daripada manusia. Dong Fang Changfan bersekongkol melawan sukunya sendiri demi dirinya sendiri. Ini akan jauh lebih tidak mungkin terjadi pada manusia varian. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, mereka memiliki kecerdasan tertinggi, serta pikiran yang kompleks. Namun, manusia varian memiliki kecerdasan yang lebih rendah dan pikiran yang lebih murni, mereka tidak sejahat dan licik seperti manusia. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan situasi ras yang berbeda sekarang. Saat ini, manusia menguasai 5 wilayah, mereka adalah yang terkuat. Sulit bagi manusia varian untuk bertahan hidup, mereka dikucilkan dan ditekan oleh manusia, ada beberapa kelompok manusia varian yang memiliki sumber daya berharga. Tidak peduli di wilayah mana, budak manusia varian dijual di pasar. Di antara ras, manusia memegang dominasi absolut, sementara manusia varian jelas merupakan pihak yang lebih lemah. Sebagai pihak yang lebih lemah, jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus tetap bersatu dan saling membantu, itulah satu-satunya cara untuk menahan tekanan eksternal. Jadi, kedua Dewa Gu tidak mau menyerahkan manusia bulu fana, mereka memiliki sikap yang tegas, ini sesuai dengan harapan Fang Yuan, dia bisa mengatakan bahwa mereka sangat bertekad. Fang Yuan dengan cepat membuat transmisi, Tai Bai Yun Seng menunjukkan ekspresi merasa marah dan tersinggung. Dia mengulangi kata-kata yang ditransmisikan Fang Yuan kepadanya, Kalian manusia bulu menerobos masuk ke tanahku yang terberkati tanpa alasan, ini adalah invasi.
Kalian tidak hanya menyerbu tanahku yang terberkati, kalian menyerang kami dan mengancam kami, sekarang kalian ingin pergi. Bagaimana mungkin kalian tidak membayar harganya untuk ini? Tentu saja, kalian bisa berjuang keluar dengan manusia bulu ini. Jika kalian cukup kuat, aku akan menganggap ini sebagai nasib burukku. Tetapi jika tidak demikian, aku akan memastikan untuk menjaga kalian semua dengan baik. Bagaimana mungkin kedua dewa abadi manusia bulu itu masih memiliki kekuatan seperti itu? Jika mereka masih memilikinya, mengapa mereka repot-repot menggunakan kata-kata untuk berbicara dengan Fang Yuan? Meskipun mereka masih dapat menggunakan jurus pembunuh abadi Heavenly Wish. Namun tanpa perlindungan dari rumah dewa abadi, kota bulu suci, Heavenly Wish tidak hanya membutuhkan sejumlah besar esensi abadi, tetapi juga membutuhkan banyak waktu untuk mengaktifkannya. Dalam situasi seperti itu, pada dasarnya mustahil untuk meniru tindakan mereka melarikan diri sebelumnya. Melihat bahwa Fang Yuan tidak mau mengalah, Dewa Abadi Zhou Zong tidak punya pilihan selain menekankan pentingnya celah abadi lagi. Jika mereka benar-benar bertarung, kedua belah pihak akan kalah. Jika kita menghindari pertempuran langsung dan fokus untuk menimbulkan kerusakan pada tanah suci Anda, pada suatu saat, tanah suci itu akan menghadapi kehancuran dan menarik angin asimilasi. Itu akan menjadi akhir yang buruk bagi kita semua. Zhou Zong berkata dengan nada mengancam. Mereka tidak tahu tentang keberadaan lanskap seperti sebelumnya. Dengan lanskap seperti sebelumnya, dimanapun tanah suci itu rusak, itu dapat diperbaiki. Itu tidak akan pernah mencapai titik di mana angin asimilasi dipanggil. Di bawah bimbingan Fang Yuan, Tai Bai Yun Seng menjadi marah, beraninya kau mengancamku. Pertarungan akan dimulai. Apa yang kutakutkan? Kau pikir aku pengecut? Aku bisa mengalahkanmu kapan saja. Dia menunjukkan sikap maniak pertempuran yang tidak bisa menjaga ketenangannya. Fang Yuan menunjukkan ekspresi waspada, tetapi menolak untuk mengalah. Dia ingin bernegosiasi lebih lanjut. Tindakannya memberi dua dewa Gu berbulu harapan bahwa mereka bisa pergi dengan damai. Setelah kedua belah pihak berunding cukup lama, Zheng Ling adalah pihak pertama yang mengalah. Ia menyarankan agar pihak Fang Yuan diberi kompensasi sejumlah besar batu esensi abadi. Di antara mereka berdua, Zhou Zong bertindak sebagai pihak yang agresif, sementara Zheng Ling bertindak sebagai pihak yang damai. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Fang Yuan menatap Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng pun mengerti maksudnya dan memutar matanya, bagaimana mungkin jumlah batu esensi abadi ini bisa dibandingkan dengan puluhan ribu manusia bulu. Bertarung, mereka bisa menang kapan saja. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng memiliki koordinasi yang tidak kalah dengan dua orang lainnya. Di tanah, manusia bulu berada dalam kondisi yang kacau. Mereka marah namun tidak berdaya dan menderita. Ini adalah dunia yang kejam. Ini adalah kesengsaraan bagi yang lemah. Yu Fei berteriak ke langit, cukup. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan menjadi budak yang hina. Perasaan diperlakukan seperti ternak sementara mereka digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi sungguh mengerikan. Diam, jangan pergi dan memusuhi makhluk seperti Dewa Abadi Gu. Kau adalah Raja Manusia Bulu yang baru, kau harus memikirkan klan terlebih dahulu. Dengan mengejek Dewa Abadi Gu seperti ini, apakah kau mencoba untuk mendorong klan kita ke jurang? Dan Yu memarahi. Sialan, sialan. Yu Fei menggertakkan giginya. Tinjunya terkepal saat urat nadinya muncul, dia mendengarkan kata-kata dan terdiam. Bagi Yu Fei, perubahan keadaan terjadi terlalu cepat, dan terlalu tiba-tiba. Dia yang bercita-cita menjadi Raja Manusia Bulu telah mencapai tujuannya. Namun posisi tinggi dan perkasa yang diimpikannya, begitu kecil dan lemah saat ini. Dewa Abadi Gu benar-benar terlalu kuat dibandingkan dengan manusia biasa. Tidak peduli seberapa berdarah panasnya dia, tidak peduli bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya, celah dalam kekuatan pertempuran itu tidak dapat ditembus. Zheng Ling mengusulkan untuk menggantinya dengan batu esensi abadi. Meskipun Tai Bai Yun Seng menolaknya, Fang Yuan berpura-pura memikirkannya, kami menginginkan budak manusia bulu, tetapi Anda hanya menawarkan batu esensi abadi. Konflik ini tidak dapat diselesaikan. Bagaimana dengan ini? Mari kita mundur selangkah dan memutuskan dengan kekuatan kita. Sikap Tai Bai Yun Seng tegas. Dia menunjukkan sikap seorang maniak pertempuran. Selama percakapan, dia telah mengejek mereka dengan mengatakan, aku bisa mengalahkanmu kapan saja, beberapa kali. Jika Shark Demon dan yang lainnya yang mengenal Tai Bai Yun Seng ada di sini,
mereka akan berpikir bahwa Tai Bai Yun Seng ini adalah seorang penipu. Zhou Zong dan Zheng Ling saling bertukar pandang. Sulit untuk berbicara dengan maniak pertempuran Tai Bai Yun Seng, tetapi sepertinya zombie abadi, Fang Yuan, yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Ini tidak aneh bagi para dewa Gu manusia bulu, lagi pula, Fang Yuan menunjukkan kekuatan pertempuran peringkat 7 sebelumnya. Keduanya berkomunikasi secara diam-diam, mereka berdua merasa bahwa Fang Yuan jauh lebih mudah diajak bicara daripada Tai Bai Yun Seng, dia lebih masuk akal. Pihak lain adalah zombie abadi, lubang abadi miliknya tidak dapat menghasilkan esensi abadi, itulah sebabnya ia memiliki sifat yang hati-hati. Kita harus memanfaatkan sifat ini. Namun, tanah yang diberkati ini milik lelaki tua terkutuk itu. Pria tua ini memiliki temperamen yang cukup berapi-api di usianya, tampaknya kekuatan tempurnya tidak dapat diremehkan, waspadalah. Lupakan saja, situasinya menguntungkan mereka sekarang, mari kita dengarkan apa yang disarankan oleh zombie abadi itu. Kedua dewa Gu manusia bulu menganalisis situasi ini, bagi mereka tampaknya itu adalah pemahaman yang masuk akal tentang hal itu. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang khusus dibuat Fang Yuan untuk mereka. Silakan bicara. Setelah berdiskusi, Zhou Zong berkata kepada Fang Yuan. Fang Yuan berbicara, di dunia Dewa Gu, keuntungan adalah hal yang paling penting, itu ditentukan oleh kekuatan tempur. Kami akan mengadakan 10 duel, untuk setiap duel yang kami menangkan, Anda akan membagi 10% dari manusia bulu kepada kami, tetapi untuk setiap kekalahan kami hanya akan menerima sejumlah batu esensi abadi sebagai kompensasi. Zhou Zong tidak mau, dia berteriak, menang atau kalah, kalian sama-sama diuntungkan. Fang Yuan tersenyum tipis dan tidak menjawab. Tai Bai Yun Seng mulai melolong, kenapa kalian mengeluh? Kalau kalian tidak mau, ayo bertarung. Tinjuku gatal ingin memukul sesuatu, aku bisa menjatuhkan kalian kapan saja. Kalau kalian berani menghancurkan lubang abadiku, aku akan membantai manusia bulu fana ini terlebih dahulu. Dalam kasus terburuk, kita akan kalah bersama, siapa yang takut pada siapa. Dia menunjukkan contoh sempurna dari seorang maniak pertempuran yang tidak punya otak. Zhou Zong dan Zheng Ling sama sekali tidak menghiraukannya, menunjukkan ekspresi tidak ingin merendahkan tingkat kecerdasannya. Keduanya mulai mendiskusikan keputusan mereka menggunakan transmisi. Fang Yuan menekan mereka pada waktu yang tepat, jika kalian tidak setuju dengan ini, kita harus bertarung. Kata-kata ini membuat hati kedua manusia bulu abadi ini berdebar kencang. Mereka mengerti dengan jelas bahwa dalam situasi saat ini, pengorbanan tidak dapat dihindari, keputusan yang paling logis adalah meminimalkan kerugian mereka. Akhirnya, Zheng Ling mengangguk, menyetujui duel tersebut. Namun, ia memiliki prasyarat, mereka harus menggunakan jurus pembunuh abadi jalur informasi yang harus mereka bentuk kesepakatannya, mirip dengan Gu Janji Gunung, sebagai batasan bagi kedua belah pihak. Terlepas dari hasilnya, setelah 10 duel, pihak Fang Yuan tidak boleh menimbulkan masalah bagi manusia bulu, mereka harus membuka pintu dan membiarkan semua orang pergi, tanpa bentuk halangan apapun. Manusia bulu sebenarnya memiliki jurus pembunuh jalur informasi seperti itu, fondasi mereka cukup dalam, Fang Yuan cukup terkejut. Untuk memulai semuanya, Dewa Gu Zhou Zong memasuki panggung untuk duel pertama. Di pihak Fang Yuan, Tai Bai Yun Seng maju ke medan perang. Ia dipenuhi dengan hasrat bertempur dan menunjukkan ekspresi haus darah. Ia berteriak, ayo, aku akan mengalahkanmu sebentar lagi. Zhou Zong benar-benar tertipu oleh sikapnya. Bagaimanapun, ia hanyalah manusia varian. Kecerdasannya lebih rendah daripada manusia. Yang terpenting, Zhou Zong memiliki keberatan. Ia tidak ingin mengorbankan anggota klannya. Ia tidak ingin manusia bulu kehilangan kebebasan dan menjadi budak manusia. Karena itu, ia memilih spesialisasinya untuk duel. Apa, kau ingin beradu kecepatan terbang sendirian? Tai Bai Yun Seng terkejut. Menurut perjanjian, kita adalah yang pertama memutuskan jenis duel apa itu. Apa kau akan menarik kembali kata-katamu? Kali ini aku akan membiarkanmu memutuskan. Tai Bai Yun Seng menunjukkan ekspresi kesal dan jengkel. Hasil duel ini sudah jelas. Tai Bai Yun Seng hanya memiliki jurus pembunuh fana untuk terbang. Pihak lain tidak hanya memiliki sayap, mereka bahkan memiliki jurus pembunuh abadi yang khusus digunakan untuk bergerak. Setelah melihat hasilnya, para manusia bulu di tanah bersorak keras.
Bagaimanapun, kebebasan mereka dipertaruhkan, mereka bisa saja menjadi budak, mereka sangat gugup saat menyaksikan duel tersebut. Ini batu esensi abadi kalian. Zhou Zong tertawa keras, dia menyerahkan selusin batu esensi abadi kepada Tai Bai Yun Seng dengan bangga. Tai Bai Yun Seng menyambut mereka dengan ekspresi muram, tetapi dia dipenuhi dengan kekaguman terhadap Fang Yuan. Fang Yuan benar-benar pandai merencanakan. Pihak lain membayar batu esensi abadi tetapi mereka bertindak seolah-olah ini adalah kemenangan besar bagi mereka. Aku lebih rendah darinya. Dalam duel pertama, Fang Yuan kalah. Fang Yuan maju untuk duel kedua, karena dia memiliki kekuatan pertempuran peringkat 7. Para Dewa Gu manusia bulu tidak berani ceroboh, mereka mengirim Dewa Gu yang lebih kuat, Zheng Ling, untuk berduel dengannya. Fang Yuan menyarankan, kita akan bertanding menggunakan kecepatan. Ekspresi Zheng Ling membeku sesaat sebelum dia setuju. Fang Yuan kalah dalam duel ini dengan sangat cepat juga. Zheng Ling juga memiliki jurus pembunuh abadi, kecepatannya 2 kali lebih cepat dari Zhou Zong. Sementara itu, Fang Yuan memiliki 3 pasang sayap kelelawar padat sejati, semuanya adalah sayap binatang buas yang sunyi. Tetapi dalam duel ini, dia sama sekali tidak berhasil mengaktifkan kekuatan elang mahkota besi, jadi dia tidak memiliki harapan untuk menang. Duel ketiga, duel keempat, duel kelima. Duel demi duel, kubu Fang Yuan tidak pernah menang, sementara Gu Immortal si manusia bulu menang tanpa kekalahan, hasilnya berat sebelah. Ekspresi Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng menjadi lebih buruk dalam prosesnya. Kedua Gu Immortal si manusia bulu itu memiliki ekspresi percaya diri dan santai. Mereka mulai menyadari bahwa musuh mereka hanya menggonggong dan tidak menggigit, mereka hanya berpura-pura. Misalnya, zombie abadi Fang Yuan hanya memiliki peringkat 7 dalam hal serangan. Dia hanya memiliki jurus pembunuh fana untuk pertahanan, bersama dengan pertahanan tubuh zombie abadinya. Dalam hal penyembuhan, dia hanya memiliki kemampuan pemulihan dasar dari zombie abadi. Mengenai gerakan dan metode investigasi, dia tidak memiliki jurus pembunuh abadi. Sementara itu, Tai Bai Yun Seng sangat gegabah dan sombong, tetapi dalam hal kekuatan pertempuran, dia berantakan. Dia hanya menggunakan jurus pembunuh fana. Kedua Gu Immortal si manusia bulu merasa seperti telah ditipu. Ternyata mereka berdua sangat lemah, jika kita tahu ini, kita akan bertarung dari awal. Manusia adalah yang paling ahli dalam merencanakan. Kita sudah menggunakan jurus pembunuh abadi jalur informasi dan membatasi diri, kita hanya bisa meninggalkan tempat ini dan tidak bisa menyerang. Kalau dipikir-pikir, kita terlalu tercengang oleh para penyerbu Gu Immortal manusia sebelumnya. Karena fondasi kota bulu suci kita lebih unggul dari kebanyakan Gu Immortal manusia. Mereka berdua cukup mengesankan, tetapi mereka sama sekali bukan tandingan kita. Dengan begitu, kedua Gu Immortal manusia bulu itu memenangkan 9 ronde, hanya tersisa duel terakhir. Tidak peduli apa yang terjadi dalam duel ini, setelah berakhir, pihak Fang Yuan tidak akan dapat menghalangi para manusia bulu karena kesepakatan, ia harus membiarkan mereka pergi. Di tanah, sorak-sorai kemenangan sudah bergema. Raja manusia bulu yang baru, Yu Fei, kini memiliki ekspresi yang lebih baik. Matanya bersinar terang saat ia menatap kedua dewa Gu dari klan manusia bulu, ia kini memiliki ambisi besar lainnya. Sudah kuputuskan, selama aku menjadi dewa Gu, aku akan menjadi pria sejati. Aku harus menjadi dewa Gu, bahkan jika aku harus menyerah menjadi raja, aku akan menjadi dewa Gu. Fang Yuan melangkah maju, saat suaranya berubah sangat dingin, ini adalah duel terakhir, kita berempat akan bertarung dalam pertempuran menyerang dan bertahan. Aku akan menyerang dan kau akan bertahan untuk ronde pertama, dan kau akan menyerang sementara aku bertahan untuk ronde berikutnya. Rekan kita hanya dapat menggunakan metode penyembuhan, ketika satu pihak tidak dapat melanjutkan, mereka akan kalah. Zhou Zong dan Zheng Ling saling bertukar pandang, mereka mengerutkan kening saat menyadari ada yang tidak beres. Fang Yuan membuat aturan duel untuk menunjukkan keunggulan mereka sepenuhnya. Sementara itu, Zheng Ling dan Zhou Zong tidak dapat menolak permintaan duel ini, mereka hanya dapat menerimanya. Dalam hal ini, duel ke-10 adalah yang tersulit dari semuanya. Ini adalah ronde terakhir, setelah kita menang, kita akan dapat melindungi semua manusia bulu dan pergi dengan selamat. Kedua dewa Gu itu berbicara dalam hati saat mereka maju ke medan pertempuran. Tuan, silakan serang. Zheng Ling melangkah maju,
berkata. Fang Yuan tidak berbicara, dia berada 1000 langkah dari Zheng Ling, dia meraih ke arah pihak lain. Gemuruh, sebuah tangan raksasa jalur kekuatan merobek ruang dan meraih Zheng Ling dengan ganas. Zheng Ling menekan nalurinya untuk menghindar, dia mengaktifkan jurus pembunuh defensifnya saat baju zirah yang terbuat dari cahaya muncul di tubuhnya. Baju zirah itu tampak sangat nyata, menghalangi tangan raksasa jalur kekuatan. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah, dia telah melihat baju zirah yang terbuat dari cahaya ini dalam duel keempat, itu adalah jurus pembunuh abadi defensif jalur cahaya. Diblokir, Zhou Zong berteriak dengan gembira, sudah waktunya bagi kita untuk menyerang. Fang Yuan mencibir, Tuan, apakah Anda menyimpulkan dengan begitu cepat? Serangan saya bukan tipe seketika, tetapi serangan berkelanjutan, saya belum mengakhiri serangan saya. Tidak apa-apa, Tuan dapat terus menyerang. Zheng Ling berkata dengan suara rendah. Dalam duel sebelumnya, Fang Yuan juga menyerang, Zheng Ling merasa bahwa ia dapat memblokir tangan raksasa Myriad Self sepenuhnya. Tetapi pada saat berikutnya, Fang Yuan menunjukkan senyum kejam saat ekspresi Zheng Ling berubah. Sebelumnya, Fang Yuan telah menyembunyikan kekuatannya, hanya menggunakan satu inti Gu abadi. Sekarang, dia menggunakan semua inti Gu abadinya sekaligus. Tangan raksasa jalur kekuatan itu menghancurkan metode pertahanan jalur cahaya, dan suara berderit pun terdengar. Oh tidak, kalau terus begini, Tuan Zheng Ling akan menjadi seperti pasta daging. Zhou Zong terkejut. Zheng Ling, pikirkan baik-baik, tangan raksasaku hanya sebuah serangan, tidak bisa membatasi gerakanmu. Tapi kalau kau menghancurkannya sekarang, berarti kau melanggar perjanjian kita. Kalau begitu, kau akan melanggar perjanjian kita sebelumnya, dan duel akan dibatalkan. Fang Yuan mendengus. Petik 2. Sialan, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Zheng Ling berteriak marah, dia mengaktifkan jurus pembunuh defensif lainnya, jurus pembunuh abadi. Dua jurus pembunuh abadi ditumpuk bersama, menghalangi tangan raksasa jalur kekuatan. Pada titik ini, kedua belah pihak kembali menemui jalan buntu. Memang, dia hanya zombie abadi peringkat 6, bagaimana dia bisa bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut dengan Tuan Zheng Ling? Zhou Zong menjadi tenang, namun sesaat kemudian, Fang Yuan masih penuh semangat, sementara Zheng Ling mulai gelisah, dia tidak bisa bertahan. Oh tidak, pihak lain pasti menggunakan batu esensi abadi kita dan mengubahnya menjadi esensi abadi. Sebaliknya, kita telah kehilangan banyak fondasi kita setelah pertempuran yang intens, jadi kita adalah yang pertama kehabisan esensi abadi. Menyadari alasannya, Zhou Zong merasakan kemarahan dan kesedihan yang luar biasa, sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pada saat yang sama, dia mulai gelisah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika aku ingin membantunya, aku hanya bisa menggunakan metode penyembuhan, jika tidak, kita akan melanggar perjanjian duel, dan duel sebelumnya akan dibatalkan. Dia ada di sana secara fisik, tetapi dia merasa seperti bermil-mil jauhnya, Zhou Zong tidak berdaya. Jebakan yang dibuat Fang Yuan dengan susah payah mulai berlaku. Terkadang, pencapaianmu sebelumnya akan menjadi hambatan terbesar bagimu untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Jika mereka memenangkan ronde ini, mereka akan memperoleh kemenangan penuh. Mereka akan menyelamatkan semua manusia bulu dan membawa mereka ke tempat yang aman. Mereka tinggal satu duel lagi, hanya satu duel lagi. Jika mereka melanggar aturan, semuanya akan dibatalkan. Mentalitas ini membuat Zheng Ling memilih untuk terus bertahan, dan Zhou Zong berkeringat dan khawatir, tetapi dia tidak bisa ikut campur. Sudah berakhir, Fang Yuan tertawa keras, 7 tangan raksasa jalur kekuatan lainnya terbang keluar. Tangan raksasa jalur kekuatan menghantam manusia bulu di tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Apa yang kamu lakukan? Zhou Zong melolong, dia seperti naga yang marah yang sisiknya dicabut. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya, dia mencoba memikatmu untuk menyerang sehingga kamu akan melanggar aturan. Bagian lainnya sudah kehabisan akal, kita harus terus bertahan. Teriak Zheng Ling. Zhou Zong tercengang, tatapannya ke arah Fang Yuan berubah, bukankah zombie abadi lambat dalam hal kognisi? Mengapa orang ini begitu licik? Saat dia tercengang, Fang Yuan mendekati Zheng Ling dan meludahinya. Jurus pembunuh abadi, ludah racun. Ini adalah jurus pembunuh abadi yang dimodifikasi yang berasal dari menyimpan hati yang jahat, menggunakan Gu abadi hati wanita sebagai intinya. Sejak Fang Yuan mendapatkannya, dia merahasiakannya,
ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Zheng Ling terkejut, dia langsung diracuni oleh ini. Dia punya metode untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tentu saja, tetapi pada saat ini, pikirannya terganggu dan dia bereaksi sedikit lebih lambat. Pada saat dia akan mendetoksifikasi dirinya sendiri, racunnya sudah sangat dalam. Momen hidup dan mati sering diputuskan dalam sekejap. Tidak bermoral, Zheng Ling menatap Fang Yuan lekat-lekat, ini adalah kata terakhirnya. Dengan bunyi keras, dia kehilangan kendali dan tergencet menjadi pasta daging oleh tangan raksasa jalur kekuatan. Tuan Zheng Ling, Zhou Zong berteriak marah. Semuanya terjadi terlalu cepat, saat Zhou Zong bereaksi, semuanya sudah terlambat. Dia tidak memiliki Gu abadi seperti manusia sebelumnya. Fang Yuan menyerang Zhou Zong dengan tangan raksasa jalur kekuatannya yang lain. Kau tidak bisa bertahan, menyerang, atau menghindar. Jangan lupa, menurut aturan duel ini, kau hanya bisa menggunakan metode penyembuhan. Fang Yuan berteriak. Zhou Zong mendengar ini dan matanya hampir keluar, dia akan memuntahkan darah karena marah. Bagaimana dia bisa bertarung seperti itu? Dia harus membalas, menghindar, atau membela diri, tetapi semua itu melanggar aturan, itu akan membatalkan semua kemenangan mereka sebelumnya. Di pihaknya, orang yang bertugas menyerang dan bertahan, Zheng Ling, sudah mati, dia hanya bisa menggunakan metode penyembuhan sekarang. Tetapi begitu tangan raksasa jalur kekuatan mencengkeramnya, dia akan terbunuh di tempat, tidak ada teknik penyembuhan yang akan menyelamatkannya. Bahkan jika Fang Yuan tidak bisa membunuhnya dan dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dia tidak bisa membalas, itu melanggar aturan, Fang Yuan dijamin menang. Ini benar-benar menggertak para manusia bulu. Pada saat ini, melihat ekspresi Zhou Zong yang bingung, bahkan Tai Bai Yun Seng menunjukkan ekspresi kasihan dan simpati pada saat antara hidup dan mati, Gu Immortal yang tersisa, Zhou Zong, mendapat ilham, ia menyadari cara paling langsung untuk mengubah situasi saat ini. Aku mengaku kalah, teriaknya, serangan Fang Yuan terhenti. Zhou Zong terengah-engah, dalam sekejap, ia basah kuyup oleh keringat. Puluhan ribu manusia bulu di tanah bereaksi setelah beberapa saat, mereka berteriak kaget. Dalam sekejap, Gu Immortal peringkat 7 dari manusia bulu itu mati, dan Zhou Zong tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Rencana cermat Fang Yuan menunjukkan efeknya yang kejam, manusia bulu memasang harga yang mahal, mereka kalah telak. Ini adalah situasi yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Perbedaannya seperti langit dan bumi, tidak mengherankan jika manusia bulu terkejut. Ekspresi Zhou Zong pucat, ia merasakan sedikit gentar dalam hati saat ia berbicara. Aku kalah, menurut perjanjian, 10 duel sudah berakhir, kita akan meninggalkan tempat ini. Tatapannya ke arah Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang mendalam. Pihak lain telah membunuh Gu Immortal Zheng Ling, tetapi sekarang, Zhou Zong tidak memiliki kekuatan yang cukup. Ia tidak dapat membalas dendam. Bagaimana ia dapat membalas dendam? Jika Zheng Ling masih hidup, jika ia bekerja sama dengan Zhou Zong, mereka pasti akan menekan Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng. Ini adalah kebenaran. Zheng Ling dan Zhou Zong memiliki fondasi yang sangat dalam, di luar dugaan Fang Yuan. Mereka mungkin tidak memiliki banyak Gu abadi, tetapi mereka telah menyimpulkan banyak gerakan pembunuh abadi. Gerakan pembunuh abadi ini meliputi serangan, pertahanan, gerakan, penyembuhan, dan penyelidikan, mereka tidak memiliki kekurangan yang jelas. Sebaliknya, Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng sebagian besar menggunakan gerakan pembunuh fana. Jika mereka benar-benar bertarung, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan apapun karena mereka akan kalah dalam aspek-aspek ini. Tentu saja, ini adalah tanah yang diberkati Tai Bai, pihak Fang Yuan memiliki keunggulan teritorial. Tetapi jangan lupa, tanah yang diberkati tidak dapat membatasi Gu abadi dan gerakan pembunuh abadi. Dengan demikian, Zhou Zong hanya bisa menahan amarahnya dan juga keinginan untuk membalas dendam. Ia memutuskan untuk tidak membalas dendam dengan Fang Yuan untuk saat ini. Masalah yang mendesak sekarang adalah melarikan diri dan mencari tempat tinggal baru dengan klannya. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng tidak dapat menghentikannya untuk mengajukan permintaan itu. Alasannya sederhana, mereka telah menggunakan jurus pembunuh abadi jalur informasi sebelumnya. Begitu pihak Fang Yuan melakukan sesuatu yang melanggar perjanjian, mereka akan menghadapi serangan balik yang keras, mereka akan mati di tempat. Fang Yuan tidak seperti Peri Lisan,
ia tidak memiliki jurus pembunuh jalur waktu seperti delay bersamanya. Jadi, dia tidak bisa melanggar perjanjian. Sebenarnya, Zhou Zong sangat menyadari hal ini, dia berharap Fang Yuan akan melanggar perjanjian. Jika itu terjadi, musuh akan musnah, dan tanah yang diberkati ini akan menjadi milik para manusia bulu. Mengenai syarat kepemilikan dari roh tanah Tai Bai, itu akan menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan nanti. Tentu saja, Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng tidak bisa menyerang, mereka juga tidak bisa memanggil orang luar seperti Peri Li San dan Hei Lo Lan untuk ikut campur. Meskipun para manusia bulu tidak memiliki kecerdasan manusia, celah yang jelas seperti itu tetap akan ditangani. Jika Fang Yuan memanggil bala bantuan, dia akan melanggar perjanjian, dia akan mati. Memang, 10 duel telah berakhir, menurut perjanjian kita sebelumnya, kita harus membuka pintu dan membiarkan para manusia bulu yang tersisa pergi. Fang Yuan mengangguk, berkata kepada Zhou Zong, jangan khawatir, kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami. Bagus. Zhou Zong mengembuskan napas lega, dia merasa sangat menyesal atas tindakan Fang Yuan yang menepati janjinya. Tapi, kata-kata Fang Yuan berubah. Tapi apa? Zhou Zong menatapnya dengan gugup. Fang Yuan tertawa kecil, kita memenangkan duel ke-10. Menurut aturan, aku dapat memilih budak dari antara para manusia bulu di tanah, dan sisanya akan diizinkan pergi. Zhou Zong menghela napas, dia melihat para anggota klan di tanah, merasa sangat rumit, jari-jarinya menusuk dagingnya. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng turun saat mereka mulai memilih budak dari antara para manusia bulu ini. Para manusia bulu itu bingung, mereka takut dipilih. Jangan bergerak, biarkan aku memilih dengan benar. Fang Yuan sengaja berteriak. Para manusia bulu bahkan lebih takut sekarang, mereka seperti anak ayam di depan seekor elang. Gadis ini tidak buruk. Fang Yuan berpura-pura memikirkannya, dia memberi isyarat dengan jarinya saat seorang gadis muda ditahan oleh kekuatan tak berbentuk, ditarik ke arahnya dari kelompok manusia bulu. Tidak, aku tidak mau. Mata gadis manusia bulu itu meneteskan air mata ketidakberdayaan. Lepaskan tunanganku. Seorang pemuda berbulu menyerbu sebelum para pemuda berbulu itu bisa menghentikannya. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang kejam, dia mendengus, mencari kematian. Dia tidak membuat gerakan yang jelas, tetapi pemuda berbulu itu, yang hanya seorang Gu Master tingkat 2, membeku di udara saat dia terbang, wajahnya terdistorsi saat tubuhnya mengalami kejang. Pada saat berikutnya, dia jatuh ke tanah. Meskipun dia ditangkap oleh para pemuda berbulu di sekitarnya, darah mengalir deras di seluruh tubuhnya, 7 lubangnya meledak dengan darah, dia akan mati. Apa yang kau lakukan? Zhou Zong sangat marah, ia mendarat di tanah dan menekan dada pemuda manusia bulu itu, menyembuhkannya sendiri. Pemuda manusia bulu itu terkena metode jalur darah Fang Yuan, darahnya mengalir deras dan muncrat keluar. Namun dengan penekanan Zhou Zong, serangan itu berhasil diatasi dan nyawa pemuda manusia bulu itu terselamatkan. Zhou Zong mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yuan, ekspresinya gelap. Tuan, Anda menyerang manusia biasa, itu menghina status seorang Dewa Gu. Dan saya ingat bahwa dalam perjanjian itu, Anda tidak boleh dengan bebas menyerang atau membunuh manusia bulu kami. Fang Yuan mengangkat bahu, Dewa Gu memiliki status mereka, tetapi lebih dari itu, otoritas mereka tidak boleh diganggu. Saya tidak melanggar perjanjian itu, dialah yang memiliki niat untuk menyerang saya. Dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian itu bahwa jika manusia-manusia biasa mencoba menyerang saya memiliki hak untuk membunuh mereka. Bukankah begitu? Zhou Zong tidak dapat menjawabnya. Dalam hal mempermainkan aturan, Fang Yuan jauh lebih kuat darinya. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, aku tidak akan melanggar perjanjian. Zhou Zong menggertakkan giginya, matanya menyemburkan api. Kalau begitu aku akan memilihmu sebagai budakku berikutnya, Zhou Zong. Tiba-tiba, Fang Yuan menunjuk Zhou Zong, dia tersenyum, seolah rencananya berhasil. Apa yang kau katakan? Pada saat ini, Zhou Zong hampir mengira bahwa dia mendengar sesuatu. Dia ingin seorang Dewa Gu menjadi budaknya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Zhou Zong menatap Fang Yuan dengan tidak percaya, apakah pihak lain menjadi gila? Fang Yuan berkata sambil tersenyum, Zhou Zong, apakah kau lupa? Perjanjian kita adalah, selama pihakku menang, aku dapat memilih sebagian dari manusia bulu ini di tanah dan menjadikan mereka budakku.
Fang Yuan menekankan kata-kata, di tanah. Zhou Zong merasa seperti disambar petir, dia tertegun di tempat, tidak bergerak sama sekali. Manusia bulu di sekitarnya tidak lagi bingung dan melompat-lompat, mereka membeku seperti patung, menatap Dewa Gu mereka, menatap kakinya. Zhou Zong menginjak tanah. Pada saat ini, ekspresi Zhou Zong sangat menarik, berubah dari pucat seperti kertas menjadi gelap dan serius. Sayapnya berkibar tanpa sadar, dia ingin mengangkat kakinya seolah-olah lantai itu adalah lahar, itu membakar kakinya. Hehehe, Fang Yuan tertawa dengan cara yang mengerikan, cahaya licik bersinar di mata merahnya, saat kamu menginjak tanah, kamu menjadi budakku. Zhou Zong, bahkan jika kamu terbang sekarang, sudah terlambat. Zhou Zong berteriak pada Fang Yuan, ini jebakan. Ini rencana jahat. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dia menunjukkan ekspresi puas diri dan tidak tahu malu, benar sekali, ini jebakan, ini rencana jahat. Sayangnya, kalian tertipu. Di sampingnya, Tai Bai Yun Seng mendesah, kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengabaikan tubuh kalian sendiri. Memang, otoritas Dewa Gu tidak dapat diganggu, jarang sekali budak menjadi Dewa Gu. Ketika kita membuat perjanjian, kalian berdua terbang di udara, menjauh dari tanah, jadi kalian tidak menyadari jebakan ini. Tentu saja, jika kalian menyadarinya dan tidak menginjak tanah, tidak ada yang bisa kami lakukan. Tetapi kalian memiliki hati nurani yang bersalah, kalian ingin mengorbankan sebagian dari manusia bulu dan membiarkan mereka menjadi budak agar memperoleh kebebasan untuk kalian dan seluruh manusia bulu. Batuk, batuk, Fang Yuan terbatuk, Bai tua, meskipun dia tidak mendarat di tanah, aku masih punya cara. Kita bisa memilih budak-budak kita secara perlahan, kita bisa menghabiskan waktu 1 atau 2 tahun dan langsung melumpuhkan manusia bulu. Mereka butuh makanan dan air untuk bertahan hidup, tetapi tanah terberkati Tai Bai adalah milikmu, karena perjanjian itu, mereka tidak bisa menimbulkan kerusakan apapun di tanah terberkati itu. Selama kita tidak memilih budak-budak kita, mereka akan menjadi tawanan di dalam tanah terberkati itu. Kali ini, bahkan Tai Bai Yun Seng menatap Fang Yuan dengan kaget. Zhou Zong membuka mulutnya lebar-lebar, saat ini, dia merasa bahwa dia terlalu bodoh dan naif. Seluruh area itu diselimuti keheningan yang mematikan. Kesedihan, ketakutan, dan kehilangan menyelimuti hati semua manusia bulu. Zhou Zong adalah satu-satunya dewa abadi yang tersisa di antara manusia bulu. Jika dia tidak ada lagi di sana, dan menjadi budak manusia, bagaimana manusia bulu yang tersisa ini bisa bertahan hidup? 5 wilayah saat ini, atau lebih tepatnya, seluruh dunia, dapat dikatakan milik manusia. Ruang bagi manusia varian untuk bertahan hidup sangat kecil, dan ruang yang sudah kecil ini terus menyusut. Mulut Zhou Zong, yang terbuka lebar karena terkejut, perlahan tertutup. Dia menatap Fang Yuan, seolah-olah dia sedang melihat monster, dan bertanya, apakah penampilan zombie abadimu palsu? Bagaimana zombie abadi bisa merencanakan semua ini? Fang Yuan sedikit linglung, tidak menyangka Zhou Zong tiba-tiba menjadi tenang. Dia langsung punya firasat buruk. Tai Bai Yun Seng yang berada di sampingnya, berbicara dengan penuh belas kasih, menyerahlah, Zhou Zong. Bahkan jika kau menjadi budak, aku dapat berjanji bahwa kau tidak akan pernah diperlakukan tidak adil, aku juga tidak akan membatasi kebebasanmu selama masa-masa normal. Aku hanya akan meminta bantuanmu selama masa-masa kritis. Biarkan para manusia bulu di belakangmu ini hidup di tanahku yang penuh berkah mulai sekarang. Yakinlah, aku tidak akan bersikap kasar kepada mereka atau menganiaya mereka. Aku juga akan memberikan imbalan yang setimpal atas pekerjaan mereka. Tai Bai Yun Seng menghela napas, sifatnya yang baik hati telah muncul kembali. Namun, Zhou Zong menggelengkan kepalanya sedikit 3 kali. Senyum di sudut bibir Fang Yuan menghilang saat ekspresinya berubah serius. Setelah itu, dia melihat bahwa Dewa Gu Zhou Zong tiba-tiba berbalik ke arah sekelompok besar manusia bulu, dan membungkuk dalam-dalam. Semuanya, nada bicara Zhou Zong sangat tenang, tetapi itu mengungkapkan niat yang tegas. Suaranya tidak keras, tetapi bergema di telinga semua orang. Aku telah berbuat salah kepada kalian semua, dunia ini hanya memiliki Dewa Gu Zhou Zong, manusia bulu Zhou Zong, tetapi sama sekali tidak akan ada budak Zhou Zong. Sungguh memalukan bahwa aku tidak dapat melindungi kalian semua. Selamat tinggal. Kemudian dia tiba-tiba melebarkan sayapnya.
Sayap manusia bulu tidak selebar sayap elang atau setebal sayap burung nasar, tetapi ramping dan indah. Zhou Zong, apa gunanya ini? Berhenti cepat. Tai Bai Yun Seng terkejut, dan ingin menghentikannya. Tetapi bagaimana dia bisa menghentikan Dewa Gu yang mencari kematian atas kemauannya sendiri? Zhou Zong tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang menuju langit. Sambil terbang menuju langit, dia berteriak, "Aku, Zhou Zong. Aku seorang manusia bulu. Aku tidak akan menjadi budak." Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju padanya. Dia melanggar perjanjian. Dia menginjak tanah dan berhasil dijebak oleh Fang Yuan, menjadi budak. Namun, Zhou Zong tidak mau dan menentang perjanjian itu atas inisiatifnya sendiri. Jurus pembunuh abadi jalur informasi padanya meletus, serangan balik hebat yang tidak dapat dia tahan menyerang seluruh tubuh Zhou Zong. Semakin Zhou Zong terbang, semakin lambat dia, kedua sayapnya juga menjadi sulit digerakkan. Saat ini, penampilannya yang terbang di langit seperti orang tua yang mendekati kematian dan tersandung kakinya tetapi masih terus mendaki menuju puncak yang terjal. Seluruh tubuhnya mulai mengkristal dengan cepat, dan segera dia berubah menjadi patung kristal kaca transparan. Kedua sayapnya berubah menjadi benda seperti kaca kristal, tidak bergerak lagi. Namun, matanya masih menatap langit biru, bahkan tidak melirik Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng. Tatapan itu membawa keberanian dan ketegasan yang tak ada habisnya. Dia kemudian mulai jatuh perlahan ke tanah. Seluruh tubuhnya mulai hancur berantakan saat jatuh. Pertama kepalanya, lalu dadanya, sayapnya, perutnya, lalu kakinya. Sebelum mendarat di tanah, dia sudah berubah menjadi lembaran kaca pecah, dan pecahan kristal. Tidak ada angin di tanah terberkati Tai Bai. Namun, pecahan kaca kristal ini tampak berkibar, semakin hancur, terus pecah hingga hancur di udara. Zhou Zong, Tai Bai Yun Seng bergumam linglung. Benar, orang ini. Ekspresi Fang Yuan gelap. Dia tidak membuat Tai Bai Yun Seng menghidupkan kembali Zhou Zong. Orang yang tidak takut mati dan tidak mau menjadi budak, sama sekali tidak berharga. Selain itu, Zhou Zong adalah seorang Dewa Gu, esensi abadi yang dibutuhkan untuk menghidupkannya kembali tidak akan rendah. Bahkan jika dia dihidupkan kembali, Gu abadinya sudah hilang, dan Tai Bai Yun Seng juga tidak akan mampu menyerap lubang abadinya. Sebaliknya, lebih baik membiarkannya mati. Lubang abadinya tidak akan mampu menyerap ki langit dan bumi, tanah terberkati akan hancur. Setelah hancur, semua tanda Dao Zhou Zong di lubang abadi akan ditambahkan ke tanah terberkati Tai Bai. Kematian Zhou Zong menyebabkan semua manusia bulu terdiam. Keheningan itu hanya berlangsung sebentar, sebelum Raja Manusia Bulu yang baru, Yu Fei, berteriak keras, "Aku, Yu Fei, juga tidak mau menjadi budak." Semuanya, apakah kalian masih belum menyadarinya? Kedua Dewa Gu manusia ini adalah iblis. Mereka sudah berencana untuk menangkap kita semua. Mereka sama sekali tidak akan membiarkan kita pergi. Kalian semua, pilihlah Raja Manusia Bulu yang baru. Aku akan mengikuti leluhur tua Zhou Zong dan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia bunuh diri di tempat. Raja kami, para manusia bulu itu bangkit, berteriak dengan sangat marah sehingga suara mereka menggetarkan daerah sekitarnya. Benar, tidak ada manusia bulu yang diperbudak di dunia ini, yang ada hanya manusia bulu yang bebas. Bahkan jika aku mati, aku bebas. Selama hati kita berdetak untuk kebebasan, tidak akan ada manusia bulu yang diperbudak. Ambil mayat kami sebagai budakmu. Para manusia bulu itu berteriak, melolong, bergumam atau mengejek. Tindakan Zhou Zong dan Yu Fei menginspirasi para manusia bulu, tanpa diduga, mereka semua memilih untuk bunuh diri. Sialan, apakah kalian masih tidak menghentikan mereka? Sekelompok manusia, Tai Bai Yun Seng, cepat gunakan manusia seperti sebelumnya, kita tidak bisa melupakan kekayaan ini. Kita akan membuat mereka tidak bisa mati bahkan jika mereka mau. Fang Yuan mendengus. Namun, Tai Bai Yun Seng tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan. Tai Bai Yun Seng, apa yang kau lakukan? Fang Yuan berbalik, dan langsung terkejut. Wajah Tai Bai Yun Seng dipenuhi dengan perjuangan dan keraguan, dia berkata kepada Fang Yuan dengan susah payah, "Fang Yuan, ada dua suara yang berteriak di kepalaku saat ini. Satu suara memberitahuku untuk bersikap logis dan mengangkat manusia bulu ini sebagai budak. Namun, suara lainnya berteriak keras agar aku menyerah. Manusia bulu ini adalah manusia bulu sejati,
mereka tidak dapat dipermalukan, bahkan merasa simpati kepada mereka adalah penghinaan terhadap mereka. Saat dia mengatakan ini, mata Tai Bai Yun Seng tiba-tiba berkilauan dengan air mata. Sialan, sebuah cahaya menakutkan tanpa terasa melintas di mata Fang Yuan tanpa ada yang menyadarinya. Jika manusia bulu ini diangkat sebagai budak, itu akan sangat membantu rencana Fang Yuan di gurun barat juga. Tetapi pada saat yang genting ini, hati Tai Bai Yun Seng benar-benar melunak. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah dalam benaknya, orang bodoh ini, aku tidak bisa bersekongkol dengannya. Saat dia mengatakan ini dalam hati, dia tiba-tiba meraih bahu Tai Bai Yun Seng dengan lengannya yang mengerikan. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat berbeda, biarlah, Bai tua, kau benar. Manusia bulu ini adalah manusia bulu sejati dari lebih besar dari, kau tidak perlu ragu, kau bisa membiarkan mereka mati demi kebebasan. Fang Yuan, ekspresi Tai Bai Yun Seng langsung rileks saat dia menatap zombie abadi di hadapannya dengan penuh rasa terima kasih, dan berkata dengan sedikit malu, tidak mudah bagimu untuk memikirkan rencana ini, tetapi pada akhirnya, karena aku. Fang Yuan memotongnya, jangan sebutkan itu. Setiap orang punya prinsip masing-masing. Meskipun aku tidak menyetujuinya, aku bisa memahaminya. Aku akan mendukungmu. Fang Yuan, suara Tai Bai Yun Seng tercekat oleh emosi, dan dia hampir menangis. Fang Yuan berbicara dengan suara yang dalam, apakah kau tahu mengapa kedua dewa Gu berbulu itu jatuh ke dalam rencanaku? Hehe, apakah kau ingat bahwa aku memperoleh warisan jalur kebijaksanaan dari Dong Fang Changfan? Maksudmu? Tai Bai Yun Seng menatap kosong. Fang Yuan mendesah, metode jalur kebijaksanaan memang sangat sulit untuk dilawan secara efektif. Untungnya, selalu ada sangat sedikit dewa Gu jalur kebijaksanaan. Sekarang aku memiliki warisan jalur kebijaksanaan yang lengkap, kita tidak boleh gagal untuk mengambil tindakan terhadap metode seperti itu. Bai tua, meskipun kamu telah melewati malapetaka duniawi, jangan terburu-buru untuk pergi ke Laut Timur. Aku akan menggunakan beberapa metode jalur kebijaksanaan padamu untuk menghadapi dewa Gu jalur kebijaksanaan lainnya. Tai Bai Yun Seng sangat tersentuh, membungkuk pada Fang Yuan, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Haha, kita adalah keluarga, tidak perlu berterima kasih. Fang Yuan menepisnya dengan acuh tak acuh, tatapannya sekali lagi tertuju ke tanah. Hanya dalam beberapa saat, semua manusia bulu di tanah telah bunuh diri, bahkan tidak ada satupun yang ingin tetap hidup. Fang Yuan sesaat menunjukkan ekspresi yang sedikit tersentuh. Manusia bulu yang mencari kematian atas kemauan mereka sendiri membuatnya mengingat seseorang di kedalaman ingatannya. Faktanya, orang ini juga seorang manusia bulu. Ketika Fang Yuan masih menjadi seorang Gu Master Fana di kehidupan sebelumnya, manusia bulu ini, yang merupakan seorang pembunuh, mencoba membunuh Fang Yuan berkali-kali. Orang yang memahami Anda bahkan lebih dari teman seringkali adalah musuh Anda. Fang Yuan ingat bahwa suatu kali selama pertempuran yang sulit, ia telah menemukan rahasia pembunuh kuat ini yang berulang kali mencoba membunuhnya. Pembunuh ini bukan manusia, tetapi manusia bulu. Anda adalah manusia bulu. Sayap Anda telah dipotong. Itu sangat menyedihkan. Fang Yuan menggunakan serangan verbal. Hehehe, saya sendiri yang memotong sepasang sayap ini. Pembunuh manusia bulu itu tertawa sinis, apakah Anda ingin tahu mengapa? Ekspresi Fang Yuan sedikit berubah, mengapa? Karena kepala desa manusia bulu selalu memujiku, mengatakan aku adalah seorang jenius manusia bulu yang datang sekali dalam 100 tahun, pilar desa manusia bulu, seorang kuasa Grandmaster terbang dan sebagainya. Itu benar-benar menyebalkan. Kepala desa selalu memperingatkanku bahwa aku adalah seorang manusia bulu dan aku adalah bagian dari desa. Aku ingin meninggalkan desa untuk melihat dunia. Kepala desa tidak hanya mencegahku, bahkan semua manusia bulu di desa menghentikanku. Aku tahu mereka takut aku akan mengungkapkan lokasi desa dan menarik para pemburu budak manusia. Jadi, suatu hari, aku tidak dapat menahannya lagi dan memotong sayapku. Kemudian pada hari itu juga, aku membunuh semua manusia bulu di desa. Saat dia mengatakan ini, ekspresi pembunuh manusia bulu ini adalah salah satu dari kebanggaan. Dia tersenyum tipis. Apa? Fang Yuan terkejut. Pembunuh manusia bulu itu mengangkat bahu acuh tak acuh. Kau sudah baca, kan? Manusia bulu percaya pada kebebasan.
Hatiku untuk kebebasan hanya kebetulan puluhan kali lebih kuat daripada manusia bulu biasa. Identitas manusia buluku mengikatku, jadi aku memotong sayapku. Desa tempatku dibesarkan dan penduduk desa membatasi aku, jadi aku membunuh mereka. Karena di dunia ini, tidak ada yang bisa membatasi kebebasanku. Ekspresi Fang Yuan langsung berubah berat dan dia waspada penuh. Saat itu, dia belum melangkah di jalan iblis, segera dia berteriak, dasar gila. Hahaha, pembunuh manusia bulu itu tertawa keras, terima kasih atas pujiannya. Dia menambahkan, sebenarnya, kau dan aku dari jenis yang sama. Siapa sih yang jenisnya sama denganmu? Wajah muda Fang Yuan menunjukkan ekspresi marah, saat dia berteriak dan menerkam ke depan untuk bertarung lebih besar dari menyatakan, Ren Zhu berjalan di jalan hidupnya sendiri. Setelah berpisah dengan pemimpin manusia berbulu, ia bertemu dengan manusia bulu di surga hijau. Ren Zhu sangat senang ketika melihat manusia bulu ini. Karena manusia bulu memiliki sayap di punggung mereka, dan karena manusia bulu dapat memahami kata-kata Ren Zhu, kedua belah pihak dapat berkomunikasi. Ren Zhu meminta kepada manusia bulu, manusia, tolong bantu aku. Putriku berada di jurang biasa dan tidak bisa keluar. Tolong terbang ke bawah dan selamatkan putriku, biarkan kami ayah dan anak bersatu kembali. Manusia bulu tertawa keras, manusia, bagaimana kau bisa memerintah kami? Kami manusia bulu adalah makhluk hidup paling bebas di dunia, tidak ada yang bisa memerintah kami atau mengikat kami. Kau ingin kami mendengarkan permintaanmu dan mengikuti keinginanmu, itu tidak mungkin. Ren Zhu terus membujuk, dan bahkan memohon kepada mereka, tetapi manusia bulu terus terbang di udara, menikmati kesenangan kebebasan. Mulut Ren Zhu sudah kering, tetapi manusia bulu hanya memperlakukannya seperti badut, mengejek Ren Zhu seolah-olah mereka sedang melihat lelucon. Oh lihat, sungguh manusia yang menyedihkan. Memangnya kenapa kalau dia adalah makhluk hidup dengan kecerdasan terbanyak di dunia? Dia tidak bersayap dan hanya bisa berjalan di tanah, sungguh menyedihkan. Untungnya, aku bukan manusia, melainkan manusia bulu. Lihat betapa hebatnya aku bisa terbang. Di dalam hati Ren Zhu yang kesepian, Gudiri mulai marah saat mendengar kata-kata ini, akhirnya ia tidak dapat menahan amarahnya dan melompat keluar. Kalian semua, turunlah. Gudiri menunjukkan kekuatannya, menangkap semua manusia bulu di langit sekaligus. Ren Zhu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut mendengarnya. Gudiri, kapan kau menjadi begitu kuat? Gudiri berkata dengan bangga, itu wajar saja. Aku menggigit kekuatanku, sekarang setelah aku memiliki kekuatanku sendiri, aku memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain itu, tidak perlu membayar harga apapun untuk menggunakan kekuatan ini. Manusia, kau perlu tahu, yang paling dapat diandalkan adalah kekuatanmu sendiri. Dan tanpa kekuatan, kebebasan hanyalah ilusi. Para manusia bulu itu tertangkap dan tidak bisa lagi terbang ke langit, terhimpit di tanah tanpa bisa bergerak. Mereka mulai mengutuk Ren Zhu dan Gu sendiri dengan marah. Ren Zhu menghela napas, manusia bulu, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Mohon maaf atas kekasaranku. Aku hanya ingin memintamu untuk menyelamatkan putriku. Saat aku bertemu kembali dengannya, aku pasti akan memberimu hadiah. Tidak mungkin, kami manusia bulu adalah yang paling bebas. Bahkan jika tubuh kami kehilangan kebebasan, hati kami masih bebas. Benar, benar, manusia yang kejam, kau tidak bisa memaksakan keinginanmu pada manusia bulu manapun. Para manusia bulu terus berteriak tanpa ada niat untuk berkompromi. Ren Zhu membujuk mereka selama 3 hari 3 malam, tetapi sia-sia. Tak berdaya, ia hanya bisa melepaskan para manusia bulu ini. Gudiri berbicara dengan getir, manusia, bagaimana kau bisa melepaskan mereka dengan mudah? Tidakkah kau ingin menyelamatkan anak keempatmu? Namun, Ren Zhu menjawab dengan percaya diri, aku sudah mengerti bahwa para manusia bulu ini tidak bisa dipaksa. Setelah berhari-hari berhubungan dengan para manusia bulu, aku menemukan bahwa para manusia bulu ini mungkin bebas tetapi mereka tidak memiliki sarang untuk melindungi diri dari angin dan hujan, dan mereka juga tidak memiliki cukup makanan untuk mengisi perut mereka. Untuk membuat mereka membantu, aku harus membuat mereka melakukannya dengan sukarela. Setelah itu, Ren Zhu membangun sebuah rumah di dekat para manusia bulu. Setiap hari, ia mengandalkan Gudiri untuk mengumpulkan banyak buah-buahan liar dan berburu banyak binatang buas. Para manusia bulu segera menemukan keamanan dan kehangatan rumah itu. Terutama selama hari-hari badai,
para manusia bulu hanya bisa bersembunyi di rumpun pohon, menggigil dan kelaparan. Sementara Renzu tinggal di dalam rumahnya, menikmati kehangatan perapian dan makanan lesat. Pada suatu malam yang dingin, beberapa manusia bulu diam-diam bergerak di bawah atap rumah Renzu, untuk menghindari angin dan salju, sementara juga dengan rakus menyerap kehangatan yang keluar dari celah pintu. Renzu mengenakan topeng sikap Gu dan membuka pintu, menggunakan sikap yang sangat hangat untuk mengundang manusia bulu ini ke dalam rumah, dan menikmati kehangatan dan makanan bersamanya. Karena hal ini berulang beberapa kali, semakin banyak manusia bulu datang ke rumah Renzu. Renzu sangat ramah dan akan menjamu manusia bulu setiap hari, bahkan memberikan area di dekat perapian kepada manusia bulu. Tidak peduli berapa banyak manusia bulu makan, dia membiarkan mereka makan tanpa menahan diri. Manusia bulu secara bertahap menjadi terbiasa hidup dengan cara ini, sampai suatu hari, Renzu melihat waktunya sudah tepat dan melepaskan sikap Gu, memperlihatkan ekspresinya yang sebenarnya dan dingin. Dia menutup pintu rumah dan menyimpan semua makanan juga, tidak lagi menyediakannya untuk manusia bulu secara gratis. Manusia bulu terkejut dan menjadi panik. Mereka sudah terbiasa dengan keamanan dan kehangatan rumah, mereka terbiasa dengan makanan yang berlimpah, mereka sekarang jarang terbang dan berburu bahkan lebih sedikit. Persediaan makanan mereka sangat sedikit. Banyak manusia bulu yang gemuk sampai-sampai mereka tidak bisa terbang. Para manusia bulu tidak memiliki cara untuk menghadapi perilaku Renzu. Mereka tidak dapat mengalahkan Renzu, yang memiliki Gu diri. Segera, semua manusia bulu mencapai situasi di mana mereka akan mati karena kelaparan atau kedinginan. Beberapa hari kemudian, banyak manusia bulu mati. Renzu menunggu dan menunggu sampai dia menjadi sangat cemas, karena para manusia bulu tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berdamai dengannya. Pada akhirnya, ketika sebagian besar manusia bulu mati, Renzu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyebutkan masalah lama lagi. Manusia bulu, selama kalian menggerakkan sayap kalian untuk terbang ke jurang biasa dan menyelamatkan putriku, aku akan memberimu cukup makanan dan juga rumah yang hangat. Namun, manusia bulu yang tersisa masih menggelengkan kepala. Akhirnya, mereka semua mati. Dari mayat manusia bulu ini, banyak makhluk kecil terbang keluar. Mereka tampak seperti bintik-bintik cahaya kecil, bersinar dengan berbagai macam warna. Renzu mencoba menangkap mereka, tetapi tidak berhasil. Tidak ada gunanya. Gu kognisi memberitahunya saat ini, Gu kebebasan liar tidak dapat ditangkap. Manusia bulu ini mengejar kebebasan sejak lahir, tetapi sangat disayangkan bahwa hanya setelah kematian mereka dapat menemukan kebebasan. Benua Tengah, tanah yang diberkati Hu Immortal, Istana Danghun. Fang Yuan perlahan menarik lengannya yang mengerikan, namun jiwa manusia bulu Gu Immortal Zhengling sangat lesu saat melayang lemah di udara. Gu Immortal Zhou Zong telah melanggar perjanjian, sehingga jiwanya telah padam. Adapun Zhengling, yang telah meninggal lebih dulu, karena ia hanya diserang oleh Fang Yuan dengan jurus pembunuh jalur racun dan jalur kekuatan, hanya tubuhnya yang binasa dan jiwanya yang terpelihara. Fang Yuan telah diam-diam menyimpan jiwanya ke dalam lubang abadi miliknya di tempat itu. Sejak zaman dahulu, jalur jiwa, jalur kebijaksanaan, dan jalur perbudakan saling terkait erat. Karena Fang Yuan telah memperoleh warisan jalur kebijaksanaan dari Dong Fang Changfan, ia juga memperoleh sedikit pemahaman tentang jalur lainnya, sehingga pencapaiannya dalam jalur jiwa dan jalur perbudakan juga meningkat sedikit. Yang terpenting, Fang Yuan telah menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk berulang kali meningkatkan jurus pembunuh abadi, bukan hanya menambahkan beberapa Gu abadi inti satu demi satu, tetapi juga menambahkan banyak Gu fana jalur jiwa. Koordinasi ini membuatnya sehingga ketika tangan raksasa itu membunuh musuh, jiwa yang terluka akan ditangkap oleh Fang Yuan. Jika yang lain tidak memperhatikan, mereka akan mengira Fang Yuan telah menghancurkan jiwa itu juga. Namun sebenarnya, Fang Yuan diam-diam menangkap jiwa itu. Bahkan Tai Bai Yun Seng tidak merasakan ini karena ia tidak memiliki jurus pembunuh investigasi tingkat abadi. Fang Yuan juga tidak memberitahunya. Nilai jiwa seorang Gu Immortal jauh lebih tinggi daripada keinginan atau jiwa manusia Gu Immortal. Fang Yuan baru saja mengakhiri pencarian jiwa pertamanya. Dari pencarian jiwa ini, ia mengetahui asal-usul kelompok manusia bulu ini. Mereka adalah klan manusia bulu di Gurun Barat, yang hidup selama beberapa generasi di dunia pecahan surga hijau. Tidak heran mereka memiliki adat istiadat kuno seperti itu, bahkan lebih memilih bunuh diri daripada menundukkan kepala untuk menjadi budak.
Kehidupan yang damai dengan sumber daya yang melimpah, klan yang bersatu tanpa musuh eksternal yang kuat, hal ini malah menggerogoti pikiran manusia bulu ini. White Sisatuo, siapa orang ini? Dia mampu mengumpulkan begitu banyak orang untuk mengepung kota bulu suci. Terlebih lagi, dia menggunakan cara-cara yang sangat canggih yang berada di luar imajinasi. Mereka benar-benar dapat membatasi rumah gua abadi, menyebabkan manusia bulu melarikan diri dengan putus asa. Fang Yuan mengobrak-abrik pikirannya, tetapi tidak dapat menemukan informasi apapun tentang White Sisatuo. Pada akhirnya, Fang Yuan hanya bisa menghela nafas. Gurun Barat juga merupakan tempat persembunyian naga dan harimau. Sebagai kesimpulan, manfaat dari kesengsaraan ini di tanah yang diberkati Tai Bai sangat besar. Tai Bai Yun Seng menerima semua tanda dao dari dua dewa gu manusia bulu, peringkat 6 dan peringkat 7, dia adalah pemenang terbesar. Panen Fang Yuan juga tidak sedikit. Asal-usul kelompok manusia bulu ini merupakan hal yang besar, dan ada juga kota bulu suci. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke era kuno akhir, era yang mulia iblis jiwa spektral. Sebagai pemimpin kota bulu suci, Dewa Gu peringkat 7, Zheng Ling, menyimpan banyak rahasia, jurus pembunuh abadi, resep Gu abadi, dan sebagainya. Kemungkinan besar dia bahkan memiliki warisan Dewa Gu yang lengkap. Dunia pecahan surga hijau terisolasi dari dunia luar selama ini, kota bulu suci dapat dikatakan sebagai surga bagi manusia bulu. Ini adalah pemukiman besar manusia bulu di antara mereka yang tersisa di dunia. Karena mereka memiliki sangat sedikit interaksi dengan dunia luar, dan dunia pecahan surga hijau memiliki banyak sumber daya, metode Dewa Gu manusia bulu ini kuno, memiliki karakteristik khas dari era kuno akhir. Fang Yuan bahkan memiliki harapan, jika keberuntungannya bagus, mungkin dia bisa mendapatkan warisan jalur kekuatan dari jiwa Zheng Ling. Satu-satunya yang disayangkan adalah manusia bulu fana itu. Fang Yuan telah berencana untuk membesarkan para manusia bulu itu sebagai budak untuk membantunya menembus pasar di Gurun Barat, atau bahkan mendirikan karavan. Para manusia bulu adalah budak berkualitas tinggi di Gurun Barat. Kekuatan super dan kekuatan besar, semuanya memiliki karavan berbasis manusia bulu. Tidak mungkin bagi Fang Yuan untuk hanya berbisnis dengan klan Xiao. Pada tahap awal, ia memang harus bergantung pada klan Xiao sebagai batu loncatan untuk memasuki pasar Gurun Barat secara stabil. Namun Fang Yuan akan menderita kerugian jika ia hanya terlibat dengan klan Xiao dalam jangka panjang. Namun, manusia bulu fana ini sudah mati. Dari temperamen mereka, mereka terlalu dimanja dan akan menjadi proses yang sulit untuk menjinakkan mereka. Sebaliknya, jauh lebih mudah untuk membeli budak manusia bulu secara langsung. Fang Yuan bukanlah orang yang berkutat pada masa lalu, dan segera melupakan masalah ini. Dia sudah memiliki Gu abadi yang dapat berubah bentuk dan telah menggabungkannya ke dalam jurus pembunuh abadi, wajahnya agak familiar. Fang Yuan awalnya bermaksud untuk berubah ke wujud lain, untuk pergi ke aliansi zombie dataran utara dan melanjutkan rencananya yang gagal sebelumnya. Namun, setelah menghubungi perilisan, Fang Yuan menganalisis dan menyimpulkan bahwa situasinya tidak baik. Sejak Feng Jiuge menyelidiki identitas Sa Huang, aliansi zombie dataran utara jauh lebih ketat dalam memeriksa setiap zombie abadi tak dikenal yang ingin bergabung dengan aliansi. Tidak semudah sebelumnya bagi Fang Yuan untuk menyusup ke aliansi zombie dataran utara. Dan Feng Jiuge, Tuan Tua Ken Yang, dan anggota kelompok lainnya telah bersembunyi, yang membuat Fang Yuan merasa bahwa badai sedang terjadi. Fang Yuan ragu-ragu. Apakah dia masih akan mengikuti rencana untuk masuk ke aliansi zombie dataran utara dalam situasi ini?